Puluhan pedagang pasar Barito menggelar aksi menolak pengosongan dengan menutup akses Jalan Barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pedagang meminta pemerintah Provinsi Jakarta melindungi usaha kecil menengah sesuai amanat konstitusi. Katanya merdeka! Mana merdeka saat ini? Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan pedagang pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 menggelar aksi di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Barito, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mereka meminta Gubernur Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi, dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pedagang menilai pengosongan pasar yang direncanakan pemerintah kota merupakan penyingkiran sistematis atas ekonomi rakyat kecil. Padahal Pasar Barito baru saja direvitalisasi tahun 2023 dengan anggaran 1,6 miliar. Pedagang menganggap tidak transparan. Karena pembangunan itu kami tidak melihat urgensi pembangunan tersendiri. Karena kami melihat bahwa para pedagang itu sudah puluhan tahun. Dan itu menjadi memori kolektif warga Jakarta. Tidak ada urgensinya. Pekerja UKM harus dilindungi oleh negara. Pedagang menegaskan akan terus bertahan dan menolak keluar dari Pasar Barito selama pemerintah belum menjamin kepastian nasib mereka. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, para pedagang di Pasar Hewan Barito menolak direlokasi. Namun pemerintah Provinsi Jakarta tetap akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Barito, dan Leuser, dan menjalankan relokasi ini. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan dan menolak relokasi. Belum ada surat resmi dari Pemprov Jakarta menjadi alasan para pedagang ini tetap berjualan. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih tidak mengosongkan kiosnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan relokasi Pasar Barito akan tetap dilaksanakan. Pedagang pun telah menandatangani persetujuan untuk pindah pada tanggal 3 Agustus. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tanggal 3 ini adalah batas terakhir dan kami akan dalam waktu dekat menyelenggarakan groundbreaking sehingga dengan demikian hal yang berkaitan dengan pasar burung di Pasar Barito itu saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan dan saya yakin akan selesai. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan karena adanya proyek penggabungan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Nantinya taman ini akan bebas dari aktivitas jual beli. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan informasi berikutnya, pemirsa. Bupati Pati, Jawa Tengah disoraki warga saat mengikuti kirap Hari Jadi Kabupaten Pati yang ke-702 di alun-alun Kabupaten Pati. Sorakan sebagai bentuk kekecewaan warga atas kenaikan 250% PBB serta bupati yang dianggap arogan. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati ke-702 yang digelar di sekitar alun-alun, Bupati Pati dan istrinya disoraki warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Meski disoraki, Bupati Pati berusaha senyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan warga. Bupati Pati terus mendapat reaksi negatif lantaran kebijakannya dinilai memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sebesar 250%. Tidak hanya menyoraki bupati dan istri, sasaran luapan protes warga juga tertumpah pada PLT Sekda Pati Rioso. Rioso sempat viral lantaran menyita donasi pendemo dengan mengerahkan Satpol PP. Masyarakat itu pada kecewa semua sama seorang pemimpin dan seorang yang dipilih sebagai sekda, ya kan? Tapi nggak ngerti perasaan masyarakat yang dirasakan. Mungkin ini kan baru angkat-angkatnya ya, terkait kenaikan PBB itu. Mungkin salah satu bentuk kekecewaan dari masyarakat Pati ini.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menyebut kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% diambil lantaran sudah selama 14 tahun tidak pernah ada kenaikan tarif PBB. Bupati juga mengatakan kenaikan PBB untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati dan mendukung beragam program pembangunan. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Anyus melaporkan. Donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir. Hingga pagi tadi, pemirsa, donasi terus mengalir dan memenuhi area trotoar di depan pendopo Kabupaten Pati. Kenaikan PBB P2 hingga 250% yang diputuskan Bupati Pati Sudewo menyulut kemarahan masyarakat Pati. Aksi demo besar-besaran di Pati akan digelar pada 13 Agustus 2025 diikuti 25.000 orang dari seluruh wilayah Pati. Untuk menunjang demo 13 Agustus, koordinator aksi menggalang donasi yang dibuka untuk semua masyarakat Pati mulai 1 hingga 12 Agustus 2025. Hingga Jumat pagi tadi, donasi terus mengalir di depan pendopo Kabupaten Pati. Selain air mineral, warga juga memberikan makanan siap saji untuk mendukung para relawan yang berjaga di posko. Tumpukan bantuan bahkan sudah memenuhi area trotoar di depan pendopo. 1.000 kopi yang siap seduh. Nanti akan kita bikin stand di sini untuk para pendemo. Jadi kita mendemo dengan bahagia, gitu loh. Oh, kopi bareng-bareng. Tetap santun ya. Ya. Nah. Tadi donasinya ada berapa, Pak? Donasi ini tadi kurang lebih ya 10-an apa namanya? Dus ya. Air mineral ya. Kacang-kacangan. Oke, siap. Demonstrasi ini merupakan buntut dari protes kenaikan pajak dan pernyataan dari Bupati Sudewo yang menyuruh masyarakat demo jika tidak setuju dengan kenaikan tersebut. Menurut Sudewo, meskipun 50.000 orang turun ke jalan, keputusan kenaikan PBB P2 tidak akan diubah. Untuk hitungan kita nggak tahu pasti ya, tapi kalau 5.000 itu lebih. Jadi kita susah untuk ngitung karena memang tenaga kita menurunkan juga nggak ada, mereka yang donasi langsung ditransfer sendiri, jadi kita tidak bisa mengawal. Gitu. Tapi Bupati Sudewo mengatakan alasannya menaikkan pajak karena melihat belum ada kenaikan PBB P2 selama 14 tahun belakangan. Selain itu, pendapatan dari pajak akan digunakan kembali ke rakyat berupa pembangunan infrastruktur dan lainnya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Anyus melaporkan. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.